misalnya kalau masuk kuliah karena memang, ini merupakan salah satu hal yang penting juga untuk adik-adik, eee, ketahui. Nah, sembari itu, di sini Kakak juga hanya ingin, mengulang lah atau pembelajaran adik-adik sekalian, selama adik-adik mengikuti 3 tahun nih proses pembelajaran, di, tingkat atau bangku SMA. Nah, langsung saja, jadi di sini Kakak bebas ya, sembari Kakak mengajar, sembari Kakak memberikan ilmu juga, kalau misalnya ada adik-adik yang ingin ditanyakan, ya silahkan, langsung bicara saja ya, atau bisa langsung memotong, "Kak, saya nggak tahu ini Kak. Kak, bagaimana penjelasannya?" Silahkan ya. Jadi Kakak bebas saja untuk hal itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengangkat tentang ya, balik lagi tentang hakikat geografi. Di sini Kakak akan mengangkat tentang apa sih sebenarnya pengertian geografi, kemudian objek studi apa sih yang termasuk di geografi, konsep dasarnya, pendekatan geografinya, prinsip dasar geografi, dan apa sih aspeknya dan ilmu penunjang dari, geografi sendiri. Nah, kita masuk. Untuk pengertian geografi di sini Kakak mengangkat ada 3 yakni menurut pengertian ilmuwan Richard Hartstern, kemudian ada Bintarto, dan dari Semlok IKIP Semarang 1988. Nah, menurut Semlok IKIP nih, bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Bahwa terdapat keywordnya ya, bahwa di sini ada persamaan dan perbedaan geosfer, kemudian ada pendekatan geografi, ada ke lingkungan, kewilayahan, dan keruangan. Dari aspek ini, dari penjelasan Semlok IKIP ini bahwa di geografi ada pendekatannya yang meliputi ke lingkungan, kewilayahan, dan keruangan. Nah, sedangkan menurut Bintarto, bahwa geografi sendiri adalah ilmu yang menggambarkan dan menerangkan sifat-sifat bumi dan menganalisis gejala awal dan penduduknya serta mempelajari corak khas dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, ada lagi nih kata keywordnya nih, bahwa geografi ini adalah pendekatan ruang dan waktu atau time and space. Jadi adik-adik sekalian, bahwa menurut Bintarto sendiri adalah geografi itu pendekatan ruang dan waktu. Berarti eee, ada kata ruangnya, ada kata waktunya, jadi menyangkut hal tersebut. Nah, tentunya juga dari keyword-nya ada mempelajari tentang corak khas unsur-unsur bumi. Nah, menurut ahli Richard Hurston, bahwa geografi adalah ilmu yang berusaha menguraikan dan menginterpretasi karakteristik variabel dari suatu tempat dengan tempat lainnya di bumi sebagai tempat kehidupan manusia. Nah, menurut teori Richard Hurston, bahwa geografi itu, bumi itu merupakan tempatnya manusia, sehingga geografi itu adalah bagaimana ilmu ini dapat menguraikan dan menginterpretasi suatu variabel di suatu tempat dengan tempat lainnya. Nah, ada keywordnya nih adik-adik sekalian, ada diferensiasial area atau suatu tempat dengan tempat lainnya yang berbeda-beda. Kemudian ada keyword yang paling utama yaitu manusia, bahwa manusia inilah yang mengisi bumi, ya penting bagi manusia karena manusia tinggal di bumi. Nah, sebelum kita mengakhiri dari, teori ini bahwa adik-adik sekalian, geografi sendiri itu ada 2 aspeknya ya, terdiri atas 2, kata, 2 kata yakni geo dan grafi. Geo diartikan itu sebagai kata bumi, grafi itu kenampakan. Jadi kalau bisa di men kalau kita artikan artikan saja bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kenampakan bumi. Ya, berarti segala kenampakan bumi yang ada di dalam karakteristik bumi dan sebagainya itu kita pelajari dalam geografi. Nah, ini salah satu, kan tadi dijelaskan ya di Bintaro itu, karakteristik, bumi yang salah satunya itu ada atmosfer, ada hidrosfer, ada litosfer. Atmosfer itu, gas ya, liquid atau air, litosfer itu solid. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pendekatan keruangan atau spasial. Nah, tentunya geografi itu mempelajari suatu wilayah dari segi nilai suatu tempat dari berbagai kepentingan. Ya, pendekatan secara keruangan atau biasa kita sebut sebagai pendekatan spasial.
Nah, ada juga yang disebut dengan pendekatan ke lingkungan, yakni mempelajari suatu tempat dan hubungannya dengan lingkungan. Kemudian ada pendekatan wilayah, yakni gabungan dari aspek keruangan dan kelingkungan. Kemudian ada yang disebut dengan prinsip dasar geografi. Ada 4 ya, di sini kakak uraikan ada 4, yakni prinsip penyebaran, ada interrelasi atau antarhubungan, kemudian ada prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Nah, apa sih yang disebut dengan prinsip penyebaran ya? Prinsip penyebaran itu digunakan untuk menggambarkan hubungan fenomena geosfer yang terjadi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, prinsip ini dipakai karena fenomena geosfer di tempat itu tidak sama. Jadi ada fenomena tentunya di suatu tempat itu berbeda-beda fenomena geosfernya. Ya, eh, nah selanjutnya ada prinsip interrelasi. Nah, apa sih itu prinsip interrelasi? Yakni bahwa prinsip ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara satu fenomena geografi dan fenomena geografi lainnya. Contohnya apa sih nih, Kak? Contohnya ada fenomena geografi nih. Kalau misalnya ada gempa bumi. Nah, gempa bumi erat kaitannya dengan misalnya, eh, mohon maaf, misalnya kita ambil dari contoh yang paling gampang ya, dari banjir. Nah, apa sih Kak fenomena geografi yang berhubungan dengan banjir? Nah, ada contohnya curah hujan yang tinggi, kemudian penggundulan hutan. Nah, itu salah satu yang disebut dengan prinsip interrelasi atau penghubungan antara satu fenomena geografi dan fenomena geografi lainnya, bahwa fenomena geografi A itu bisa diakibatkan atau bisa disebabkan karena fenomena B. Ya, itu salah satu yang disebut dengan prinsip interrelasi. Nah, ada juga yang disebut dengan prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai fenomena geosfer melalui tulisan, tabel, diagram, maupun peta. Nah, tentu dari kata deskripsi ya, ini penjelasan secara jelas. Jadi fenomena geosfer itu dapat uh, melalui tulisan ya, misalnya kita ambil contoh ya seperti banjir ya, bisa dijelaskan secara prinsip deskripsinya melalui tulisan ya, bahwa banjir ini terjadi setiap tahunnya dikarenakan memang curah hujan yang tinggi pada ini. Kemudian kita tampilkan tabel bahwa tabel curah hujan per tahunnya memang selalu stabil. Kemudian ada diagram diagram curah hujan maupun peta sebaran hujan. Makanya ini yang disebut dengan prinsip deskripsi atau penjelasan mengenai fenomena geosfer, dan contohnya itu banjir. Nah, ada juga yang disebut dengan prinsip korologi, yakni prinsip yang digunakan untuk menganalisa fenomena geosfer dengan menggunakan ketiga prinsip tersebut, yakni atau bisa diartikan bahwa prinsip korologi adalah prinsip penggabungan antara ketiga prinsip sebelumnya. Jadi semuanya digabung ya, dari bagaimana prinsip penyebarannya, interrelasinya, dan terakhir itu prinsip deskripsinya. Nah, kemudian kita melaju kepada objek kajian atau studi geografi. Ada di sini objek material, yakni objek material sendiri, eh, objek material geografi sendiri merupakan segala fenomena yang terdapat dalam geosfer. Fenomena geosfer yang terdapat di fenomena yang terdapat di litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Kemudian kita melaju ke objek formal. Nah, objek formal geografi adalah cara berpikir terhadap fenomena geosfer fenomena geografi dapat menggunakan pertanyaan 5W1H dan menggunakan pendekatan geografi. Saya mau tanya nih ke adik-adik sekalian dulu sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya nih. Eh, Apa sih itu pertanyaan 5W1H? Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang tahu nih apa sih itu eh, 5W1H? Mungkin dari Nadia.
Berarti kakak langsung jawab saja ya. Pertanyaan 5W1H mungkin juga didapat di bahasa Indonesia ya, tentang 5W1H itu pertanyaan apa, bagaimana, siapa, mengapa, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut saja. Lanjut saja. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada objek material geografi. Nah, contoh fenomena geosfernya itu ada kabut, petir, dan awan yang terjadi di atmosfer, ya, yang di atas, ya, lapisan atas. Kemudian ada gempa bumi, tanah longsor, dan patahan atau fault yang terjadi di litosfer. Litosfer itu kawasan dalam ya. Kemudian ada fenomena geosfer dari hidrosfer, dari air. Ini ada erosi dan banjir yang kakak jelaskan tadi ya. Kemudian yang keempat itu ada fenomena geosfer yang terjadi di biosfer, ya. Fenomena lapisan bumi yang terjadi di biosfer. Nah, ini ada kebakaran dan penebangan hutan. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk yang ini tuh disebut sebagai pola aliran sungai atau radial drainage. Kemudian ada dendritik ya, tadi awan. Kemudian ada hutan ya, salah satunya. Kemudian kita masuk ke objek formal geografi. Nah, di sini itu lebih berfokus kepada pertanyaan 5W1H. Untuk mendapatkan jawaban mengenai satu fenomena geosfer, itu dapat menggunakan 5W tambah 1H. Nah, contohnya itu ada what, yakni apa. Kalau kita sambungkan dengan 5W1H dengan fenomena geosfer, bisa kita contohnya sebagai apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini contohnya yang terjadi adalah tsunami. Apa yang terjadi? Ya, tsunami. Kemudian where, di mana? Kemudian kita tanyakan, di mana nih peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, misalnya kita ambil tsunami di Aceh ya. Jawabannya itu di Provinsi Nenggoro Aceh Darussalam. Kemudian when, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Ya, ya sama-sama kita tahu bahwa kejadian itu terjadi pada 26 Desember 2004. Nah, why? Mengapa? Mengapa tsunami terjadi? Ya karena gempanya itu kekuatannya besar ya. Kalau nggak salah dia 9 skala Richter lah. Cukup besar ya, eh, salah satu tsunami terbesar ya, bencana alam terbesar yang ada di muka bumi ini ya. Kemudian ya karena gempa itu terjadi di dasar laut dan dia tepatnya itu dangkal ya. Dia untuk gempanya itu dia dangkal, makanya skala Richternya ya cukup besar juga. Dan dia merupakan salah satu dari uh, fenomena fenomena geologi ya yang disebabkan dari proses endogen dari alam. Makanya untuk skala Richternya itu lebih besar. Kemudian ada siapa? Siapa yang menderita akibat bencana itu? Ya tentunya jawabannya pastinya masyarakat, semua masyarakat, terutama yang berada di daerah pesisir pantai dan dataran rendah. Nah, tentunya untuk mencari posisi aman sebenarnya untuk bagaimana kita supaya tidak mendapatkan bencana dan sebagainya ya. Paling rawan memang itu kalau ada berada di daerah pesisir pantai ya, karena dia rawan sekali akan terjadinya uh, tsunami ya. Dia untuk warga di daerah pesisir pantai itu rawan sekali terjadinya tsunami, hingga dia merupakan masyarakat rawan bencana ya, biasa disebut sebagai masyarakat rawan bencana. Kemudian ada bagaimana. Nah, bagaimana mengurangi korban akibat tsunami di Aceh? Jawabannya itu ada membangun early warning system atau sistem peringatan dini. Early warning system ini yang sangat diperlukan untuk kita, dan tentunya seharusnya juga bahwa di sekolah itu kita diajarkan bagaimana peringatan dini, bagaimana cara mengenali bencana-bencana alam secara dini. Makanya ini yang harus diterapkan di sekolah, dan juga mungkin masuk ke dalam pembelajaran geografi untuk mengurangi terjadinya korban akibat bencana alam, khusus untuk bencana tsunami ya. Untuk pencirinya itu biasanya untuk daerah pesisir ya, kalau airnya sudah pasang ya, dia pasangnya jauh ya, itu salah satu penciri dini untuk terjadinya tsunami.
Kemudian ada penghijauan di daerah pesisir pantai. Tentunya di daerah pesisir pantai adanya penghijauan dan biasa terjadi abrasi ya antara air laut yang datang dengan tembok-tembok ya, makanya disebut dengan abrasi pantai. Ya, perlunya untuk mengatasi tsunami yaitu adanya penghijauan di daerah pesisir pantai. Dan kemudian ada edukasi yang paling penting juga, adanya edukasi kepada masyarakat. Nah, kita lanjut. Nah, ini salah satu susunan lapisan bumi ya. Salah satu contoh lapisan bumi ada exosfer ya. Di sini ada exosfer. Kemudian ada termosfer. Ada termosfer ya, ada exosfer paling luar. Exosfer, kemudian ada termosfer. Setelah itu ada mesosfer, mesosfer, dan ada stratosfer, troposfer, ya, ada beberapa lapisannya. Kemudian ada crush, kemudian ada lagi upper mantle atau mantle bagian atas. Sebelum dia masuk kepada mantle ya, ada upper mantle atau mantle bagian atas, kemudian ada mantle, outer core atau core bagian dalam, kemudian ada dari paling bawah ya, ada inner core. Nah, oke, not to skala, jadi nggak ada skalanya ya. Not to skala. Dan kita lanjut. Nah, kita masuk ke konsep dasar geografi menurut Jacket Mr. Paul Dialokin. Bahwa konsep dasar geografi ada jarak, perjangkauan, morfologi, keterkaitan ruang, atau sorry, untuk konsep dasar geografi biasa kakak singkat sebagai jaket Mr. Paul Dialokin atau jarak, keterjangkauan, morfologi, ketertarikan ruang, ada pola, diferensiasial area, lokasi, aglomerasi, nilai keuangan, nilai kegunaan, interaksi dan interpendensi. Maka kalau ada orang bertanya, Kak, apa sih konsep dasar geografi? Hafalkan saja jaket Mr. Paul Dialokin, tahu cara, keterjangkauan, morfologi, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke konsep lokasi. Ada yang disebut dengan lokasi absolut atau lokasi tepat. Ya. Lokasi suatu wilayah didasarkan atas letak astronomis. Kalau letak astronomis itu enggak letak yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur yang dinilai dari garis khatulistiwa. Nah, contohnya apa nih? Contohnya, Indonesia berada secara astronomis terletak antara 6 derajat lintang utara. Berarti kita berada di derajat ke-6 pada garis utara. Paling ujungnya kita di bagian utara itu 6 derajat. Sampai dengan 11 derajat pada lintang selatan. Dan 94 derajat timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, tentunya adik-adik sekalian harus tahu nih, hafalkan tentang letak astronomisnya Indonesia. Nah, mengapa kita juga disebut sebagai negara timur? Ya, karena kita lihat secara astronomisnya kita berada di bujur timur. Ini makanya kita disebut sebagai negara bagian timur, ya. Karena memang negara kita berada di kalau di peta atau di globe ya, kita berada di bujur timur, kayak kita disebut sebagai negara timur. Nah, ada juga yang disebut dengan lokasi relatif. Nah, ini lokasi suatu wilayah didasarkan letak permukaan bumi atau biasa disebut sebagai lokasi geografi. Ya, kan letaknya Indonesia. Indonesia itu diapit oleh dua benua ya. Ada benua Asia di mana memang letaknya kita. Kemudian ada benua Australia. Nah, benua tetangga kita. Kemudian selain dari benua, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, contoh untuk petanya itu yang seperti ini ya. Ini bisa dilihat bahwa, nah, untuk bagian 6 derajat lintang utara ya, kalau sesuai lagu kan, dari Sabang sampai Merauke, berarti untuk letak spesifik 6 derajat lintang utara harusnya di Sabang ya.
6 derajat lintang utara. Kemudian di bagian selatannya itu 11 derajat lintang selatan ada Merauke. Sabang Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk 6 derajat lintang utara itu ada di bagian Sabang. Kemudian 11 derajat lintang selatan itu di Merauke. Kemudian ada bagian timurnya kita ya. Ada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, bisa dilihat contohnya bahwa ya bisa dilihat contohnya sini ada samudra yang diapit tadi dari kita, ada Samudra Pasifik atau Ocean Pacific. Kemudian di sini di bagian selatan ada Ocean Indian atau Samudra India. Dan ini tadi juga ya diapit oleh benua. Ini semua yang bagian atas itu adalah benua Asia. Ya, ini benua Asia. Kemudian di sebelah selatannya kita ada Australia, benua Australia. Nah, kita lanjut ya, tadi batas-batasnya, ini batasnya dan nah, ada konsep jarak ya. Jarak adalah pemisah antar dua tempat yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Ya tentu kalau kita berbicara jarak, adik-adik sekalian juga sudah tahu ya jarak. Apalagi kalau long distance relationship ya, hubungan jarak jauh pasti adik-adik tahu. Nah, apa sih contohnya dari konsep jarak? Ya, contohnya jika seseorang merantau dari Papua, kemudian dia bekerja di Jakarta, maka ada jarak yang memisahkan ia dengan keluarganya. Walaupun dengan adanya teknologi dapat berhubungan dan memerlukan biaya. Jadi ada jarak ya. Misal ada jarak karena dia dari Papua kemudian dia bekerja ke Jakarta. Kayaknya ada pemisah ya antara dua tempatnya. Kayak disebut dengan konsep jarak. Ada konsep keterjangkauan. Nah, ini konsep tidak selalu terkait dengan jarak, tapi mudah tidaknya suatu daerah untuk dijangkau baik transportasi atau komunikasi. Nah, untuk konsep keterjangkauan ini, salah satu faktor rintangannya itu adalah medan. Faktor medan yakni ada rawa, pegunungan, dan gurun pasir. Contohnya pada daerah Papua, mungkin adik-adik tahu bahwa daerah Papua itu mahal-mahal. Ya, karena salah satunya ada konsep keterjangkauan di dalamnya. Untuk mencapai ke sana, eee, karena adanya medannya cukup sulit, orang jika ingin daerah daerah A ke daerah A contohnya kita harus naik pesawat, naik mobil ya, itu salah satu yang masuk adalah konsep keterjangkauan. Nah, juga mungkin adik-adik sekalian juga tahu ya, ongkir 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 Shopee kenapa mahal ya? Salah satunya ada konsep keterjangkauan karena ada jarak yang jauh dan ada rintangannya. Dan salah satu faktornya juga ada faktor sosial, yakni perbedaan bahasa maupun adat istiadat. Nah, ini ya salah satu rintangannya tadi ada pegunungan, kemudian ada pantai. Kemudian ada yang disebut konsep pola, yakni pola berkaitan dengan keadaan lingkungannya. Contohnya, di daerah yang banyak hujan dan daerahnya datar umumnya dimanfaatkan untuk persawahan, sedangkan untuk daerah padang rumput digunakan untuk peternakan. Ya, adik-adik juga mungkin pasti berpikir lah ya, bahwa ini yang disebut dengan konsep pola ya, berkaitan dengan lingkungan. Orang yang berada di padang rumput ya tentunya dia akan bekerja untuk peternakan ya karena banyak rumput ya. Tidak mungkin orang daerah padang rumput dia kerja perkantoran, ya tidak mungkin. Ya, ini yang disebut dengan konsep pola yang selalu berkaitan dengan keadaan lingkungannya. Umumnya masyarakat itu mengikuti pola pemukiman memanjang atau linear di sepanjang pinggir sungai. Kemudian pola pemukiman nelayan yang berada di pinggir pantai, pola aliran sungai, ya. Dan ini juga sesuai dengan pola pemukiman ya, bahwa pola pemukiman nelayan tentunya dia berada pada daerah pinggir pantai. Nggak mungkin dia pola pemukimannya nelayan dia berada di
di kota ya kan, nggak mungkin. Ini salah satu contoh pola pemukiman. Biasanya ada pola pemukiman yang memusat atau mengelompok. Nah, seperti contohnya yang di ujung ya di sini yang kakak lingkari. Ini yang disebut dengan pola pemukiman berbentuk memusat. Nah, biasanya itu dia bergerombol ya. Biasanya ada satu kelompok. Ya, contohnya di Nusa Tenggara Barat, kalau saya tidak salah, ada biasanya pola pemukiman, dia ada daerah Bugis di sana. Jadi dia membentuk satu kelompok di daerah pinggir pantai. Ada salah satu kelompok Bugis di sana. Dia salah satu contohnya dia membentuk memusat atau mengelompok karena dia berasal kelompok. Makanya dia membentuk itu ada ini ya, memanjang memanjang penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman memanjang sejajar dengan garis pantai. Biasanya ini untuk para nelayan ya berada di pinggir pantai untuk tinggal. Kemudian selanjutnya pola aliran. Nah, tentunya dari sekalian juga misalnya ingin oh, dari Amin ya, salah satunya nanti adik-adik sekalian misalnya daftar kuliah pendidikan geografi atau teknik geologi. Nah, tentunya adik-adik sekalian akan mempelajari nih tentang pola aliran sungai. Nah, salah satu pola aliran sungai ini ada yang disebut anular, ya. Dia bercabang ya, kemudian nanti mengalir dalam satu aliran. Ya, kita lihat di sini. Ini anular ya namanya. Dia bercabang-cabang dari atas. Tapi dia bercabang-cabang dari atas. eh, Dia bercabang-cabang dari atas tapi tetap satu aliran nantinya. Kemudian ada distributary atau dia aliran dari atasnya itu satu tapi dia berbelok-belok atau bercabang. Contohnya seperti ini. Kemudian ada radial. Radial itu dia dari satu pusatnya ya. Misalnya pusat aliran airnya itu dia berada di sini. Kemudian dia bercabang nantinya keluar dari pusat aliran air. Kemudian dia keluar dengan satu aliran sungai, yaitu yang disebut dengan radial. Kemudian ada sentripetal. Sentripetal ini adalah kebalikan dari radial. Bahwa dia dari aliran sungai, misalnya dari atas ya, dia bercabang. Tapi nanti dia berkumpul dalam satu titik, dia akan menjadi satu aliran. Nah, kebalikannya biasa disebut sebagai kebalikan dari radial. Sentripetal adalah kebalikan dari radial. Nah, ada lagi yang disebut dengan trellis. Ada paralel, ada trellis, ada radial dan kritik. Ya, adik-adik sekalian juga nanti akan dapatkan pada proses pembelajaran nanti kalau misalnya adik-adik pilih pendidikan geografi, geofisika maupun teknik geologi. Nanti adik-adik pasti dapat. Dan selanjutnya ada konsep morfologi. Konsep morfologi itu menggambarkan permukaan bumi seperti pegunungan, gunung berapi, lipatan, dan lain-lain. Contohnya, Indonesia terletak pada dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Karena Indonesia dilalui oleh dua sirkum tadi, menyebabkan banyak gunung berapi di Indonesia. Ya, salah satunya mengapa sering terjadi letusan gunung api, karena ya memang bahwa Indonesia berada di jalur pegunungan muda. Ada Sirkum Mediterania, kemudian ada Sirkum Pasifik. Ya, sehingga Indonesia itu dilalui oleh dua sirkum yang menyebabkan banyaknya gunung berapi. Nah, ini salah satunya gunung api, ya. Nah, ini adalah Ring of Fire atau kawasan gunung api. Kemudian ada konsep aglomerasi. Aglomerasi sendiri merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada wilayah uh, yang relatif sempit sehingga menguntungkan. Contohnya masyarakat ekonomi menengah ke atas mengelompok pada perumahan tertentu. Masyarakat desa menggerombol pada daerah datar dan subur sehingga membentuk satu desa. Kemudian ada juga disebut kawasan industri. Nah, contohnya ini pasti adik-adik pasti lihat kan perbedaannya dari atas ke satu, yang satu bersih, yang satu yang di atas itu, yang di sini itu bersih, ya, tidak ada sampah.
Di sini tidak ada sampah, kemudian tersusun rapi, ya. Ada pohonnya, kemudian ada pohon juga di sini walaupun tidak ada daunnya. Di sini juga ada perumahan ya, tersusun rapi. Nah, ini biasanya merupakan kawasan atau aglomerasi bagian menengah ke atas. Nah, untuk kawasan perumahan Andara ya, contohnya dia kawasan aglomerasi yang berada di kawasan elit. Ya, ini contoh ya. Kemudian di bawah gambar kedua, kita lihat perbedaannya pasti mencolok sekali. Di bawah ini kumuh, tidak tertata rapi, sampah di mana-mana. Nah, ini salah satu bagian aglomerasi pada kawasan menengah, maaf, kawasan rendah ya. Saya ini sering kita jumpai di daerah Jakarta ya, pinggir pinggir atau kawasan kumuh yang berada di Jakarta. Lanjut. Nah, ada yang disebut dengan konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan bersifat relatif karena tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya maupun penilaian antar tiap orang. Contohnya, bagi penduduk yang tinggal di pantai, mereka memperoleh penghidupan dengan menangkap ikan. Nah, orang di perkotaan itu pergi ke pantai untuk rekreasi, walaupun terkadang ada pula yang pergi ke daerah pegunungan. Nah, ini disebut dengan konsep kegunaan. Dari contoh yang pertama, bahwa nilai kegunaan dari suatu tempat itu akan berbeda dengan penilaian tiap orang. Nah, contohnya, penduduk yang tinggal di pantai itu mereka memperoleh penghidupan dengan menangkap pantai. Sedangkan orang di perkotaan dia ke pantai hanya untuk rekreasi. Jadi ada dua perspektif, ada dua penilaian yang berbeda tiap-tiap orang tergantung dari stratanya lagi ya. Kemudian di Pulau Jawa itu banyak menggunakan transportasi darat seperti kereta, namun di Papua itu tidak ada kereta ya. Biasanya kan dia daerah-daerah pergunungan, jadi agak tidak mungkin lah adanya, walaupun memungkinkan ya kemungkinan kecil untuk adanya kereta di sana. Tapi yang di Papua itu beraktivitas menggunakan pesawat kecil, ya. Seperti contoh yang kemarin kalau adik-adik pantengin berita ya, kayak Susi Air, ya. Dia merupakan sarana transportasi yang ada di Papua. Tanah oleh petani sangat dirawat, tetapi bagi penambang tanah tidak berharga, melainkan tambangnya. Nah, eh, dari perspektifnya, dari pandangannya seorang petani, tanah ini pasti saya rawat karena ini merupakan, kalau misalnya dia petani ya, petani sawah contohnya, dia akan jaga tanahnya tetap gembur dan sebagainya. Tetapi untuk penambang, dia berpikir bahwa ini tanah tidak punya nilai jual, tidak punya nilai ekonomis, tapi yang dia pasti tidak pertimbangkan tanahnya, tapi tanah yang menduduki tambangnya. Jadi tambangnya nanti yang dia kelola karena menurutnya tambangnya ini yang bernilai ekonomis. Ini yang disebut dengan konsep nilai kegunaan. Ya, jadi kegunaan suatu tempat, kegunaan daerah itu berbeda-beda tiap orang. Tergantung dari ya salah satunya tadi pekerjaan, tergantung dari stratanya dan sebagainya. Jadi setiap orang memiliki konsep nilai kegunaan berbeda-beda. Ada disebut dengan konsep interaksi atau interpendensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi wilayah satu dan wilayah lainnya. Ya, di bawah masyarakat desa menghasilkan pangan dan produk lainnya, sedangkan daerah perkotaan itu menghasilkan barang industri, maka terjadilah interaksi pertukaran barang. Bahwa masyarakat desa lah yang menghasilkan misalnya padi ya, contohnya padi, kemudian eh, di daerah kota yang menghasilkan alat-alat sekolah, ya pasti akan saling berinteraksi atau pertukaran barang, bahwa di desa perlu juga alat sekolah dan di kota perlu juga beras nih untuk makan, makanya terjadilah pertukaran barang. Ini yang disebut dengan konsep interaksi atau interpendensi. Ada konsep diferensiasi areal atau suatu wilayah memiliki tersendiri, baik dilihat dari penduduk maupun keadaan ekonominya. Contohnya wilayah Cijantung dan wilayah Glodok yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun berbeda baik dari penduduk dan ekonominya. Kemudian wilayah desa banyak terdapat sawah, sedangkan kota banyak berdiri gedung bertingkat. Ini salah satu pencorak atau
pencirinya yang dapat dilihat dari penduduk maupun keadaan ekonominya. Oke, kemudian ada konsep keterkaitan ruang, yakni keterkaitan antara satu fenomena dengan yang lain di suatu tempat. Contohnya, pembangunan pusat perbelanjaan pasti dibangun di daerah dekat berpendudukan padat. Tidak mungkin ya, mall, contohnya mall, dibangun di desa yang cuma satu orang. Yang tidak mungkin, ini yang disebut dengan konsep keterkaitan ruang. Bahwa pasti orang kalau misalnya mau buat mall, ya, pasti dia cari tempat yang banyak orangnya, banyak anak mudanya, karena dia lihat tadi yang disebut dengan konsep keterkaitan ruang. Kemudian daerah hutan dan gunung terkait dengan daerah dataran rendah. Kemudian yang ke itu ada aspek fisik. Ya, aspek fisik adalah aspek yang berhubungan dengan kondisi alam. Kemudian ada aspek sosial ya. Suatu aspeknya yang di geografi itu ada aspek fisiknya, ada aspek sosialnya. Aspek fisik itu berhubungan dengan alam, sedangkan aspek sosialnya itu adalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, ini aspek sosialnya banyak ya. Ada politik, ekonomi, sosiologi atau sosial, antropologi, kemudian biologi, antropologi, geografi, ya, meteorologi, oceanografi, dan sebagainya. Nah, apa aja sih eh, ilmu pendukung dari geografi? Ada hidrologi. Kita ambil dari kata hidro yang berarti air, ya. Berarti ilmu yang mempelajari tentang air di darat. Kemudian ada oceanografi atau laut ya. Jadi ilmu yang mempelajari sifat fisika dan kimia air laut. Kemudian demografi, ada kata demo yang berarti penduduk ya, kependudukan. Dari ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. Ada jurusannya kakak ya, geologi. Ada kata geo yang berarti bumi, ada logos ya, artinya ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang sejarah, komposisi, penyusunan, pembentukan bumi. Kemudian ada meteorologi, teorologi, cuaca, ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Kemudian ada klimatologi, iklim ya, klimat, klimat atau iklim ya. Klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Kemudian ada pedologi atau ilmu yang mempelajari tentang tanah. Nah, ini ada geografi, ada secara filsafat, sistematik, regional, regional, kemudian ada teknik ya, ada juga teknik. Nah, kemudian ada sistematik itu filsafat dan sistematik dibagi lagi. Untuk filsafat ada fisikal, ada geomorfologi, hidrologi, klimatologi, pedologi, dan lain-lain. Kemudian sistematik ada sosial atau manusia, ada geografi ekonomi, geografi penduduk, geografi kemasyarakatan, geografi pedesaan, dan geografi kota. Kemudian ada zone atau zona, bahwa ada geografi daerah tropik, geografi daerah arid, kemudian ada eh, geografi daerah kutub, kemudian ada culture atau kultur, ada geografi Asia Tenggara, tentunya berbeda dengan culture-nya daerah Amerika, berbeda juga dengan Eropa Barat, ya. Kemudian ada teknik nih, ada teknik selarasnya atau seliniarnya, ada kartografi, remote sensing atau penginderaan jauh. Kemudian ada metode kuantitatif geografi, ada sistem informasi geografi atau GIS, ya, sistem informasi geografi. Selanjutnya selesai. Nah, itulah tadi pembelajaran adik-adik sekalian mengenai mengenai hakikat geografi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, sebelumnya saya mau tanya-tanya nih adik-adik sekalian. Mungkin sebelumnya itu saya bertanya apa ada
pertanyaan mengenai hakikat geografi yang ingin ditanyakan oleh adik-adik sekalian? Atau ada yang tidak dipahami dari penjelasannya kakak? Silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya sebelum kita melangkah ke selanjutnya? Hmm, ya, eh, karena sudah tidak ada yang karena sudah karena tidak ada yang bertanya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya mau tanya nih adik-adik sekalian, masih mendengarkan kan adik-adik sekalian? Oh, oke. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Saudara Muhammad Tegar. Ya, izin bertanya Kak, kartografi dan pedologi ilmu apa ya? Ya, saya jelaskan secara sistematiknya saja bahwa kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merepresentasikan suatu wilayah atau daerah dalam bentuk peta. Jadi dia akan merepresentasikan daerah tersebut ya atau wilayah tersebut dalam output peta. Ya, salah satunya makanya dia dimasukkan ke dalam linear kartografi, linear teknik ya karena memang dia butuh eh, apa yang namanya butuh sejalan memang dari teknik. Nah, kartografi dia masuk ke dalam konsep ini ada remote sensing yang memang mendukung ya penginderaan jauh karena ya kalau dipikir kartografi itu memang outputnya adalah peta. Jadi bagaimana dia merepresentasikan suatu wilayah atau daerah dalam bentuk peta. Ya, misalnya ada peta rawan bencana ya. Itu merupakan tugas dari kartografi. Ya, ada yang kemudian ada juga pertanyaannya, pedologi. Pedologi itu adalah ilmu tanah atau secara sistematiknya bahwa ilmu yang mempelajari tentang tanah termasuk dari sifat-sifat fisik tanah, sifat kimianya, biologi dan klasifikasi tanah. Hmm, Muhammad Tegar sudah jelas dari pertanyaannya atau mungkin dari teman-teman yang lain, adik-adik sekalian, ada yang apa masih ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke pertanyaan receh nih. Pertanyaan receh sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini. Jelas, Kak. Nanti kalau ada yang benar dari pertanyaan recehnya, kita kasih tepuk tangan. Untuk adik-adik sekalian masih ada yang ingin bertanya? Oke, dari jelas Kak, makasih. Oke, tadi sudah dijelaskan ya tentang kartografi dan apa itu pedologi. Mungkin dari teman-teman yang lain sudah tidak ada. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin adik-adik sekalian bisa menjawab di kolom chat ya. Pertanyaan dari kakak sebelum kakak akhiri, eh, mungkin ada yang tahu sih kenapa masyarakat Indonesia kalau lampu merah itu berhenti. Mungkin kalau ada yang tahu jawabannya bisa di chat ya, di kolom chat. Kenapa masyarakat Indonesia kalau lampu merah itu berhenti?
Oke, ini dari Rijal karena ada aturannya. Oke, jadi untuk jawabannya itu, kenapa masyarakat Indonesia berhenti kalau lampu merah? Karena masyarakat Indonesia lagi menunggu lampu hijau. Oke, terima kasih Rijal Alfuad atas responnya karena ada aturannya. Ya, benar juga sih karena ada aturannya. Tapi karena pertanyaan receh, jadi ya jawabannya receh juga. Ya, mungkin sekian dari oke, dari Vita Atalia. Karena lampunya lagi merah, karena kalau lampunya hijau ya jalan terus. Ya, oke. Oke, mungkin eh, sekian dari pertemuan pada siang hari ini. Kakak ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kakak. Dan semoga apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik cerna dengan baik. Dan serasa juga adik-adik semoga apa yang kakak sampaikan itu dapat adik-adik cerna dengan baik. Dibuktikan juga tadi adik-adik sudah paham ya. Dan tidak adanya yang ditanya. Eh, Mungkin sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kakak. Oke, sorry ya, sebelum akhiri, adik-adik bisa isi lisensi, 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 absensi, sorry. Silakan diisi ya, presensi untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan partisipasi adik-adik sekalian.